Beberapa hari yang lalu, saya menerima pesanan dari seorang pemuda yang bekerja di bidang keuangan. Dia bilang ingin memesan gelang khusus. Saya melihat nada bicaranya sangat serius, agak terburu-buru, dan dia mengirimkan bahan ini. Sejujurnya, saat pertama kali saya melihat warnanya, hati saya sedikit terkejut. Jenis bahan batu akik dengan dasar putih dan sedikit kulit kuning ini terlalu banyak di pasaran. Jika dinilai dari segi nilai tidak seberapa, apakah saya harus membuangnya? Saya harus mempertimbangkannya. Dia berkata, "Guru, jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Batu ini bagi saya, maknanya lebih besar daripada nilainya." Dia melihat semua video saya di internet, mengatakan bahwa pengrajin lain tidak mau menerima bahan seperti ini, menganggapnya tidak bisa menghasilkan barang berkualitas tinggi. Hanya saya yang selalu mengatakan, setiap batu memiliki jiwanya sendiri, memiliki nilai untuk diperlakukan dengan hati. Hanya karena kalimat ini, dia harus mencari saya. Mendengar kata-kata ini, hidung saya sedikit asam. Ternyata masih ada orang yang memahami saya seperti ini. Dia bilang batu ini adalah yang ibunya dulu pungut sendiri di pinggir rel kereta api di barat laut. Saat itu hidup susah. Ibunya bilang kuning dan putih ini menyatu, seperti kehidupan. Ada bagian yang sulit, juga ada bagian yang terang. Harus dijalani dengan baik. Ibunya seumur hidup tidak tega membeli perhiasan emas atau perak, jadi dia selalu menyimpan batu ini. Sekarang pekerjaannya sudah stabil, dia ingin saat ibunya pensiun, di tangannya bisa memakai gelang yang benar-benar memiliki cerita miliknya sendiri. Ibunya bersio kelinci, jadi saya terpikir bunga peoni. Bunga peoni sejak dulu melambangkan kemakmuran dan keberuntungan, juga mewakili kesempurnaan dan harapan akan kehidupan yang indah. Mengukir makna ini ke dalamnya adalah untuk mendoakan agar sisa hidup ibu seperti bunga peoni, kaya, sempurna, dan damai. Saya menatap batu ini lama sekali, memikirkan bagaimana mempertahankan sedikit kulit kuning itu sambil mengukir bentuk peoni. Proses ini benar-benar sangat menguji. Tidak boleh ada satu goresan berlebih, juga tidak boleh ada yang kurang. Semuanya harus dilakukan dengan sabar. Saya sudah hampir bertahun-tahun melakukan ukiran ini, tetapi saya tidak pernah merasa diri saya adalah seorang master, hanya seorang pengrajin yang ingin dengan sungguh-sungguh mengubah batu biasa menjadi kenangan yang layak disimpan. Semua orang lihat, inilah tampilan akhir yang saya serahkan. Bagian putihnya lembut seperti sinar matahari, bagian oranye stabil seperti tanah. Kami menyebut transisi warna ini sebagai kiaose. Jika bahan ini tidak diukir dengan baik, itu hanya sepotong limbah. Jika diukir dengan baik, barulah ia memiliki vitalitas. Sejujurnya, gelang dengan ukiran timbul seperti ini jauh lebih rumit daripada gelang biasa karena tidak datar sepenuhnya. Harus mengekspresikan kedalaman kelopak bunga dan susunan cabang serta daun dengan cara 3 dimensi. Selain itu, batu giok sangat rapuh. Saya harus berhati-hati menggunakan pisau yang paling halus untuk mendorong, sedikit demi sedikit menghaluskan tepi kelopak bunga agar sangat jelas dan halus. Sedikit saja salah tekanan bisa menyebabkan retakan dan semua usaha sebelumnya akan sia-sia. Saya menghabiskan 3 hari, seluruh energi saya tercurah pada ini. Selama 3 hari itu saya bahkan tidak tidur, sangat khawatir akan terjadi kesalahan. Ketika pemuda itu menerimanya, dia mengirimkan saya serangkaian pesan suara. Suaranya sedikit terisak. Dia mengatakan bahwa ibunya menangis setelah melihat gelang itu. Bukan karena gelang itu mahal, tetapi karena gelang itu adalah simbol dari kerja keras dan pengorbanannya seumur hidup yang berubah menjadi kesempurnaan di pergelangan tangannya. Dia mengatakan bahwa dia menunjukkan foto gelang itu kepada rekan kerjanya, dan mereka semua berkata, ini bukan sekadar gelang, ini adalah kenangan generasi mereka yang saya hidupkan kembali melalui ukiran. Saat itu saya mendengarnya, air mata langsung jatuh. Inilah motivasi terbesar saya dalam melakukan pekerjaan ini. Bukan uang, melainkan perasaan diakui seperti ini. Cerita yang tersembunyi dalam batu berhasil saya ungkapkan. Kalian mungkin hanya melihat video ini beberapa detik, tapi di baliknya ada ratusan jam kerja keras saya. Dari desain hingga ukiran hingga pemolesan, semuanya saya selesaikan sendiri. Saya bukan selebriti internet, saya hanya seorang pengrajin biasa yang setiap hari berurusan dengan batu. Saya tidak terlalu pandai bicara, juga tidak pandai promosi, hanya ingin semua orang tahu bahwa saya masih bertahan, masih menggunakan keahlian saya untuk mengubah batu-batu yang diabaikan menjadi kenangan yang hangat. Mungkin itu tidak mahal, tapi pasti yang paling istimewa. Saya percaya setiap orang yang membuka video ini bukan untuk melihat pria tampan atau wanita cantik. Kalian sedang melihat seorang pengrajin yang menjalani hidup dengan serius, melihat sebuah keahlian yang hampir punah. Saya hanya berharap setelah Anda menonton video ini, Anda bisa meluangkan 1 detik untuk memberi saya hati kecil, mendukung keteguhan saya, agar lebih banyak orang melihat kerajinan yang penuh cerita ini. Bolehkah? Juga, saya berharap semua teman yang melihat video saya mendapatkan kehidupan yang lancar dan bahagia di masa depan.